internet sehat nih bikin video, aduh nggak cocok buat anak-anak muda sekarang gitu kan. Tapi ketika kita lihat jawara-jawara bikin karya, bikin apa, terus terang saya sama Mas Ibe itu sama Mas Aflah, wih ini keren ya gitu. Iya, kenapa mereka jadi keren? Iya, karena kita tua. Karena gitu. Jadi literasi itu sebenarnya apa? Orang-orang yang Hmm. terliterasi itu orang-orang yang seperti apa? Hmm. Iya, tapi kan kita nggak bisa memaksakan mereka harus baca buku. Kita kasih maksain, ini bukan makanan gue, Pak. Bu, gue nggak makan itu. Makanan gue beda, makanan gue dari sini nih dari gadget gitu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bakalan chit chat ngobrol-ngobrol bareng sama Mas MT. Nah, kita bakalan bahas tentang gimana memahami literasi kaum muda gitu ya Mas ya. Soalnya kemarin itu Wahyu ngeliat di reelsnya Mas MT, beliau mengatakan bahwa mungkin kita yang salah memahami standar literasi anak muda katanya gitu. Nah, itu membuat Wahyu Eh, terkesan, jadi gimana sebenarnya standar literasi anak muda? Nah, gimana tuh Mas MT? yang saya tahu umumnya orang-orang tua, ya generasi saya nih maksudnya yang tua, ya itu memang sering bicara bahwa anak-anak muda kita itu literasinya rendah. Karena apa? Karena malas baca buku. Itu indikatornya, ya kan? Malas baca buku. Jadi saya challenge dong. Memangnya anak muda sekarang cara mereka meningkatkan literasinya dengan buku saja atau harus dengan buku? Kan enggak. Zaman kan berubah ya. Zaman itu berubah. Eh, dulu ketika kita membayangkan seorang anak muda zaman dulu belajar, itu kebayang kalau kita nonton film-film zaman dulu di meja, lalu di depannya tumpukan buku-buku, kamus-kamus dan segala macam kan. Ada mesin tik tak tik tak tik tik atau yang menulis langsung gitu. Lalu zaman berubah. Orang belajar di depannya nggak cuma buku, ada juga komputer, PC, laptop. Zaman makin ke sini, anak-anak sekarang bahkan PC aja udah nggak make personal Iya, komputer. udah. Iya, mereka dengan gadget, dengan Iya, smartphone-nya. iya. Cuma orang-orang tua kebanyakan kan punya kekhawatiran. Ini anak saya megang HP mulu, gitu. Loh, iya. Kenapa sih zaman dulu orang tua tuh nggak ngomong, ini anak saya megang buku mulu, gitu kan? Bener sih. Kayaknya karena Gitu ya. handphone itu jadi negatif gitu kayaknya Mas MT. Betul, karena menganggap, karena ini kita ada di dunia yang beda, generasi yang beda. Orang-orang tua, terutama di generasi boomers, ya, selanjutnya adalah generasi X kan, lalu generasi Y yang disebut generasi milenial, setelah itu generasi Z. Ini setiap generasi cara belajarnya beda, trennya beda, teknologinya beda, kan? Nah, maka saya menyimpulkan kita nggak kurang bijaksana apabila kita menilai anak Gen Z, apalagi Gen Alpha ya, dengan standar penilaian boomers. Ya, itu sih aku berangkat dari situ, makanya aku jawab bahwa bisa jadi yang salah itu kita, orang-orang tua itu yang mengukur anak-anak muda kita dengan standar kita. Ya, orang-orang tua itu kan mikirnya, yang saya tulis di grup juga tuh tadi, eh, kebanyakan orang tua bercerita tentang yesterday, masa lalu. Keunggulan masa lalu, kehebatan dia masa lalu, dan mengingin anak muda, anak-anaknya itu contohlah ayah ini masa lalu begini gitu kan. Jarang orang tua yang ngomongin tentang story of tomorrow. Bagaimana sih besok gitu, kedepannya bagaimana. Dan ini tentu beda orang tua. Yang saya inginkan tuh orang tua jangan gampang ngejudge anak muda ya. Karena itu tadi zaman teknologi tren berubah ya, cara belajar berubah. Baca zaman dulu baru definisikan generasinya gitu, Iya, baca zamannya gitu. iya. Tapi gini Mas MT. Jadi kan
handphone, orang tua melihat penggunaan handphone di anak-anaknya itu jadi negatif karena memang mungkin banyak hal-hal negatif yang ada di handphone. Makanya Betul. ketika anak-anak dia megang handphone, orang tua langsung mikir bahwa mereka tuh lagi main tuh di handphone, bukan lagi belajar. Tapi Betul. masalahnya memang kebanyakannya gitu. Memang kebanyakan gitu. Bahkan untuk membaca di, boleh kita katakan e-book di handphone itu kurang, kayaknya nggak banyak orang yang baca buku itu di e-book gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan itu Iya. kan sebenarnya bagusnya kan di buku kan Mas MT. Kayak waktu itu pernah gue Ah, ditanya, apa perbedaannya kalau kita baca, kalau sekarang kan orang kalau di handphone lebih banyaknya bukan baca e-book tapi baca berita gitu kan Mas MT. mm-mm. Atau baca artikel yang cenderungnya artikel-artikel itu dibuat kurang kurang berdasar, kurang bersumber dengan baik. Sementara kalau di buku penulisnya memang sudah pasti, penulisannya sudah Iya. diedit, dan pastinya ilmunya akan 100% bisa dipercaya gitu. Sementara kalau di handphone, apalagi artikel, Mm-mm. sangat rentan dengan hoax misalnya gitu. Nah, Iya. makanya mungkin ketika kita melihat kok anak muda sekarang itu ketika dikaitkan dengan literasi, mereka tidak pegang buku, bukan berarti mereka tidak terliterasi. Nah, gimana kalau menurut Mas MT gitu kan? Karena ya hal-hal itu tadi. Yang satu, buku itu sumber ilmu yang sudah terpercaya, Mm-mm. sedangkan yang di handphone itu sebenarnya kurang. Tapi anak-anak Mm-mm. sekarang ini lebih banyaknya di handphone sebenarnya gitu, tidak Mm-mm. tidak pegang buku lagi. Nah gitu. Iya. Oke, iya, saya sepakat buku itu penting, apalagi sebagai generasi X ya, generasi X yang hidup dengan buku ya, tanpa buku saya nggak akan bisa apa-apa masa lalu gitu kan. Nah, eh, sekarang tantangannya adalah, saya sepakat bahwa ilmu pengetahuan terstruktur dengan buku, ya kan? Di buku, ada di buku gitu. Eh, Sekarang kita lihat tantangannya. Kenapa kok anak muda malas baca buku? Gitu. Nggak sekarang, dari dulu juga. Dari dulu itu memang Ya, dari dulu orang malas. malas baca buku. Iya, karena memang mungkin cara dia belum pernah mendapatkan di lingkungan keluarganya, di circle-nya itu yang menghargai buku. Selanjutnya, saya tetap punya keyakinan bahwa ilmu pengetahuan, walaupun memang ada di buku, ada di jurnal-jurnal penelitian, itu semuanya sekarang bisa diakses, gitu loh. Gitu loh. Secara online, banyak platform, mau yang video, mau yang banyak juga kok saya lihat anak-anak muda ya, anak-anak mahasiswa tuh, mereka sedang buka website-website yang isinya itu adalah jurnal-jurnal. Gitu. Itu saya kalau di kafe-kafe itu suka kadang-kadang sebelahan mereka lagi diskusi ngomongin, lo website ini aja. Oh, ini website tentang jurnal. Berarti mereka memang lagi belajar. Nggak ada buku tuh di sekitar mereka. Cuman ada laptop sama smartphone. Gitu. Tapi mereka sedang belajar. Berarti sebenarnya masalahnya itu bukan buku atau gadgetnya gitu ya Mas, tapi lebih Mm-mm. ke bagaimana mereka menyerap sumber ilmu, media sumber Iya, ilmu. Nah, ada yang dari betul. ambilnya dari buku, tapi paradigma orang-orang bahwa sumber ilmu itu buku. Tugas kita adalah menghadirkan ilmu pengetahuan itu di handphone, di internet. Ya, Gitu. itu dia tantangannya bagaimana kita memberikan sesuatu yang kita ingin sampaikan dengan trennya mereka, teknologinya mereka, dengan ya zamannya mereka, ya, ya. Walaupun kadang-kadang karya kita adalah karya-karya yang garing gitu ketika mereka konsumsi gitu kan. Kayak internet sehat nih bikin video, aduh nggak cocok buat anak-anak muda sekarang gitu kan. Tapi ketika kita lihat jawara-jawara bikin karya, bikin apa, terus terang saya sama Mas Ibe itu sama Mas Aflah, wih ini keren ya gitu. Iya, kenapa mereka jadi keren? Iya, karena kita tua. Karena kita beda generasi, beda Beda culture. generasi gitu. Iya, Ketika anak benar-benar. muda, itulah makanya kita memandang penting banget jawara internet sehat itu gitu. Makanya karena dari yang awal pertama tuh saya
dan Mas Ibe dan teman-teman di ICT Watch yang lain tuh banyak terkagum-kagum dengan bagaimana cara anak muda melakukan literasi. Itu yang kita belajar dari anak muda gitu. Karena kita nggak tahu, kita bukan zaman kita yang nguasain tren teknologinya, makanya kita belajar gitu. Beri banyak kesempatan buat anak muda sih. Jadi Mas MT, Wahyu pengen nanya nih. Jadinya kan Nah, kita bahas tentang literasi, literasi. Ternyata yang salah itu bukan ini ya, tapi media media sumber mereka mendapatkan ilmu. Perbedaan itu mm-mm, yang kadang jadi membuat kita salah paradigma. Kita bilang anak muda sekarang itu tidak terliterasi dengan baik karena mereka tidak kemana-mana pegang buku, padahal mereka kemana-mana pegang gadget yang isinya di dalamnya sumber informasi semua. Nah, pertanyaan Wahyu nih Mas MT, kalau menurut Mas MT, literasi itu apa? Jadi ya kan ke situ. Jadi literasi itu sebenarnya apa? Orang-orang yang terliterasi itu orang-orang yang seperti apa? ya, ya kalau kembali kepada dasar literasi itu kan kemampuan membaca, berhitung, menulis, ya itu kan literasi ya. Ya apa basic ya, itu basic banget. Nah, literasi saat ini ya harusnya lebih luas yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, kemampuan mereka bagaimana memproduksi sebuah apa mengemas sebuah informasi, ya nggak cuma menyerap informasi, nggak cuma mengkritisi informasi, tapi bagaimana juga mereka mengkemas atau mengemas, bukan mengkemas. Huruf K kalau dengan imbuhan harus hilang. Aduh, bahasa Indonesia. Ya. Bagaimana mereka mengemas informasi yang jika ingin mereka buat gitu. Sampai ke sana kalau sekarang saya lihat lebih ya disesuaikan dengan teknologinya, relevan dengan teknologi dan zaman mereka saat ini. Itu saya memahami literasi seperti itu ya. Jadi nggak cuma yang basic calistung, baca tulis hitung gitu. Tapi juga bagaimana critical thinking. Apalagi zaman sekarang gampang banget informasi yang nyebar di gadget dan itu tingkat keraguannya juga harus diteliti kembali kan. Apakah ini hoak, apakah ini benar gitu kan. Nah karena itu termasuk dalam kerangka literasi adalah bagaimana critical thinking yang harus dimiliki gitu. Di zaman-zaman dulu buku-buku mungkin bisa lebih aman karena ya buku sudah dengan standar yang nggak sembarangan dibuat gitu kan. Tapi saat ini ketika informasi itu banjir, siapapun bisa bikin informasi, bisa bikin konten, maka critical thinking itu harus menjadi yang pertama, dan yang kedua adalah kekuatan moral gitu. Karena kekuatan emosi ya, terutama kekuatan emosi, informasi-informasi yang efektif ya itu biasanya masuk ke emosi gitu. Karena itu kedewasaan emosional juga menjadi salah satu kriteria literasi kalau buat saya sekarang gitu. Jadi kita critical thinking, emosinya juga matang ya. Jadi nggak melulu yang hal yang lagi baca, tulis, hitung ya gitu. Lebih beranjak sih. Gitu. Siap. Tapi sebenarnya kan literasi itu harusnya mengarah kepada critical thinking ya Mas ya. Mm-mm. Karena semakin kaya bacaan, semakin kita mengkritisi sesuatu itu pun semakin bijak kalau menurut Wahyu. Betul. Iya. Ketika ada Mestinya satu informasi. gitu. Hah? Tapi Iya, masalahnya iya. sebelum mereka pun menggunakan handphone, yang harusnya mereka sudah punya dasar critical thinking, di buku aja mereka belum baca gitu. Hmm. Iya, tapi kan kita nggak bisa memaksakan mereka harus baca buku. Kita kasih maksain, ini bukan makanan gue, Pak. Bu, gue nggak makan itu. Makanan gue beda, makanan gue dari sini nih dari gadget gitu. Isinya sama kok, gitu. Kayak gitu sih, mereka bisa komplain kayak gitu. Kayak kemarin saya dapat satu fakta yang bikin saya kagum ya sama anak-anak muda. Saya menjadi observer di sebuah diskusi anak-anak muda tentang bagaimana mereka menyikapi media sosial dan bahkan tren mereka game.
Ada Oke. sebuah pertanyaan, game online. Di dalam game online itu kan suka terjadi yang namanya bully, ya, segala macam ya. Ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan apabila kamu mendapatkan eh, pesan yang membuat kamu nggak asik gitu? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka simple, ya mute aja. Iya bener. Iya, mute aja. Terus ada yang nanya, terus kalau mereka tuh kirim pesan lagi gimana? Kirim bertubi-tubi. Terus jawaban anak muda, anak SMP yang jawab, ya kan kalau udah di mute, masa bodoh. Dia mau ngomong apapun, saya nggak akan tahu. Gitu. Saya nggak akan fokus sama kata-kata negatif dia. Gitu. Saya fokus sama apa yang saya lakukan. Sesimpel itu anak SMP jawabnya. Dan dia lebih paham. Sedangkan orang tuanya khawatir kan. Wah, hati-hati. Di game online itu suka ada perundungan dan sebagainya. Ternyata anak SMP pun udah tahu. Kenapa? Dia belajar fiturnya. Oh, ini di fiturnya ada mute. Oh, di fiturnya ada block. Di fitur ini juga ada report. Mereka menggunakan itu. Bandingkan dengan anak-anak orang-orang tua yang pakai Facebook, pakai media sosial, yang taunya cuma fitur like dan komen sama share. Nggak ada yang tahu, oh ternyata kita bisa mute ya. Oh ternyata kita bisa report ya konten-konten yang kita nggak suka. Iya, Banyak loh iya, anak iya. orang tua yang nggak tahu dan lebih tahu anak muda. Kayak gitu. Itu berarti apa? Ya mereka memang hidup pada zamannya. Sedangkan saya ini dan anak orang tua yang lain itu migran gitu. Iya, Harus siap. baca manual dulu gitu. Mereka nggak perlu baca manual, cukup lihat interface ya, user interface-nya, lalu mereka pakai, maka mereka dapat experience-nya di situ dan disitulah dia belajar ya. Makanya UI dan UX itu mereka termasuk salah satu yang membuat anak-anak zaman sekarang itu belajar gitu. Cukup membaca UI dan UX-nya doang, ya. Nggak perlu membaca manual. Kalau kita Iya kan bener harus sih baca Mas MP. manual Iya benar. Karena gitu. kadang kayak misalnya anak kecil aja yang usianya 3 tahun belum bisa baca, tapi mereka Uh-uh. bisa menjalankan Mm-mm. aplikasi gitu, membuka handphone, Uh-uh. membuka YouTube Betul. bahkan diketikannya gitu kan. Padahal kadang wah lihat kan, ini anak belum bisa baca tapi udah bisa Paham. main-main kan, paham dia Mm-mm. lambang-lambang, logo-logo gitu. Berarti seharusnya sebagai eh, dewasa kita harusnya bukan menyalahkan mereka menggunakan handphone gitu ya Mas MT, tapi lebih Bukan. membangun critical thinking itu tadi supaya mereka lebih 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 apa lagi ya, lebih pandai memilah dan memilih ketika mereka menggunakan handphone gitu ya. Mm-mm. Ya kayak Iya. gitu. Ya kayak misalkan contoh sekarang gini deh. Kemarin kan sempat ramai nih Indonesia. Ketika Microsoft mengeluarkan sebuah riset. Wah ternyata netizen Indonesia itu paling tidak sopan. Ya kan? Iya benar-benar. Nah, lalu kita langsung mengeneralisir. Semua orang Indonesia itu di media sosial paling nggak sopan. Kita harus membaca lebih dalam riset tersebut. Mestinya yang di riset itu, yang disurvei itu, yang diteliti itu netizen usia berapa? Yang tua atau yang muda? Biasanya yang banyak nggak sopan itu yang tua-tua. Di Twitter kita lihat sedikit sekali anak muda yang tweet war. Yang kebanyakan yang tua-tua yang tweet war. Yang maki-maki, copras-capres. Ya kan? Mereka-mereka yang udah usia dewasa. Yang nggak sopan. Bukan anak-anak. Anak-anak tidak seburuk itu. Anak-anak damai-damai aja Hmm. gitu. Bahkan akhirnya anak-anak banyak yang nggak mau pakai, ngapain lah pakai Twitter, ngapain pakai Facebook, isinya berantem mulu gitu. Makanya mereka memilih platform yang lebih membuat mereka itu nyaman ya. Kayak misalkan sekarang mereka lebih ke TikTok gitu. Kayak gitu sih berdasarkan experience yang mereka dapat, mereka belajar dari situ. Ini di platform ini berantem mulu orang tua gua gitu kan. Apalagi kalau Itu udah urusannya, urusannya udah copras capres, aduh pusing dah isinya gitu. Maka mereka
akan mencari platform yang membuat mereka lebih cocok dan mereka lebih bisa berekspresi. Apakah TikTok tidak membuat mereka belajar? Wow, di TikTok orang tua tuh kan pernah nanya kan di saya di sebuah kota tuh, males Pak saya pakai TikTok, ngapain joget-joget gitu kan. Loh, lu taunya TikTok buat joget-joget. Anak sekarang enggak. Mereka belajar juga. Banyak banget tuh guru-guru muda ya, saya lihat ya, guru-guru muda itu yang bikin kontennya di TikTok. Tips bagaimana rumus A, B, C, rumus apapun, tips ini, tips menulis, segala macam. Itu guru-guru muda tuh saya lihat keren-keren bikin konten di TikTok. Gitu. Nah, sedangkan yang tua taunya hanya untuk goyang apa gitu. Nah, itulah. Itu yang saya bilang di awal, yang kita bahas di awal tadi. Orang tua seperti itu yang nggak belajar membaca zaman, ya. Padahal harusnya belajar membaca zaman. Ini ada dari Mas Aflah ya. Iya, Mas Aflah Guru-guru komen nih. sebenarnya guru-guru sebenarnya udah dikasih banyak menu untuk upgrade kapasitas mereka. Salah satunya tentang evaluasi yang hot, higher order thinking skill, ya, muaranya ke critical thinking. Iya, benar Mas Alfa. Persoalannya adalah Gimana apakah caranya? guru-guru tersebut menerapkan yang Ngerti tua ya, ya. mengerti caranya. Tapi kalau saya lihat sih, saya punya harapan besar ke guru-guru muda. Ya, mereka itu inovatif. Mereka memang hidup pada zamannya dan mereka paham anak-anak mereka harus dikasih yang kayak mana. Gitu. Anak-anak guru-guru muda yang sekarang ya. Mohon maaf guru-guru tua, tetap kita hormatin. Karena punya ininya masing-masing ya. Maksudnya kalau misalnya guru-guru tua lebih bijaksana, cara penyampaiannya mungkin lebih beretika, tutur bahasanya. Ya, Nah, guru gitu. kita lebih ke teknis, digitalnya lebih bagus. Cara memahami, karena dekat generasinya ya Mas ya. Guru-guru Kalau tua yang tua ya kan mending diajak ngobrol aja. Gitu. diajak Memberikan ngobrol. wejangan. Iya. Iya, kita kan Tapi sebenarnya membayangkan ya. Oh, gimana sebenarnya? ya tapi sebenarnya benar kata Mas MT tadi, orang-orang tua juga butuh benar berdiskusi sama anak muda. Soalnya waktu itu pernah Mm-mm. Wai kan ngobrol sama dia itu seorang penyuluh penyuluh digital, penyuluh UMKM. Mm-mm. Nah, jadi di situ dipertemukanlah dengan Wahyu gitu kan yang anak muda. Terus dia bilang gini gini gini. Terus ya sekarang kan ada digital marketing gini gini gini. Terus dia bilang, "Iya Mm-mm. yang kayak gini nih ini sebenarnya yang kami butuhkan sebagai orang tua," katanya kayak gitu. Berarti Nah, anak muda juga ngasih space nih ke orang tua. Orang tua juga. betul. Nah, itu sebenarnya yang terjadi sepertinya ya Mas MT. Mm-mm. Itu Orang tua nggak mau dengar yang muda, yang muda juga segan pula sama orang tua. betul karena udah Jadi kebiasaan jalan kalau ketemu orang tua diomelin terus, dicurigain. Udahlah dicurigain, diomelin, kasih petuah yang isinya seolah-olah menganggap bahwa mereka itu rentan, mereka itu nggak mampu, padahal mereka punya kemampuan juga gitu, yang sesuai dengan tren teknologi dan zaman. Ya. Gitu. Satu hal yang dilupakan sama kita gitu adalah kata kunci dari pembahasan kita hari ini, kita harus memahami perubahan. Itu yang harus kita sadari, perubahan. Apa ya istilahnya? Perubahan itu change lah, gitu. Atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan talgir ya. Allah nggak akan mengubah suatu kaum Aha. ya, kecuali kaum tersebut menyadari dan melakukan perubahan gitu. Setidaknya menyadari perubahan gitu. Nggak akan berubah sebuah kaum apabila kecuali kaum tersebut, bangsa tersebut menyadari perubahan ya. Nggak akan berubah mindset orang tua kita yang akan terus mencurigai anak muda kita kalau dia nggak memahami perubahan zaman saat ini. Dianggapnya yang namanya gadget ya pasti sumber segala bencana gitu. Padahal gadget, internet itu adalah bisa menjadi sumber segala macam kebaikan di masa depan gitu. Memang ada kasus-kasus yang eh,
ada di melalui gadget, ya, Internet. melalui internet memang ada. Cuma kan kita juga harus melihat loh, banyak kok kebaikan juga gitu. Bukan berarti saya menafikan, nggak usah dilihat lah itu kasus-kasus, enggak, kasus itu ada dan harus tetap kita bantu gitu. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai sebuah penjara yang membuat kita mengukung anak-anak kita, menjauhkan anak-anak kita dengan teknologi, dengan medium yang saat ini membuat mereka bisa menjadi lebih baik, yaitu ya smartphone Siap. gitu. Jadi baiklah, ini terbuka pemikiran Wah ini. Hmm. Jadi sebenarnya harusnya standar literasi itu yang berubah. Ya Mas, Mm-mm. sesuai dengan apa Betul. yang Mas MT sampaikan tadi. Standar literasi Ya. itu, cara penilaian literasi itu. Karena sumber orang nyari ilmu sekarang bukan hanya buku. Tapi juga Betul. ada internet, ada juga artikel, ada juga jurnal yang diposting di internet. Jadi, karena zaman sekarang kan orang masih berpatokan pada buku, perpustakaan sepi, padahal coffee shop Mm-mm. sebenarnya ramai karena orang juga cari Ya. ilmu. Jadi orang berpindah dari perpustakaan sebenarnya ke coffee shop. Tapi dalam Mm-mm. rangka melakukan aktivitas yang sama, yaitu menggali sumber informasi gitu ya Mas ya. Benar Ya. sih. Karena sekarang orang ini lagi ribut-ribut sama anak muda itu malas sekali baca buku. Padahal seharusnya bagaimana menggiring anak muda itu untuk mendapatkan informasi dengan critical thinking yang sudah mereka miliki gitu ya Mas ya. Jadi dari manapun Betul. sumber informasi yang mereka dapat, sumber itu akan menjadi sebuah wawasan bagi mereka memandang sesuatu hal. Mm-mm. Ya, keren, keren, keren. Iya, iya, iya. Dan ya ini yang menjadi tantangan kita ya. Gini, ini anak-anak muda nih yang saya bayangkan, anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan senang banget kalau diajak traveling ke tempat-tempat yang eksotik, yang heritage, ke museum, ke kota tua, ya nggak? Ke daerah-daerah yang wah ada nilai sejarahnya. Mereka suka loh anak-anak muda sekarang, gitu. Nah, tinggal bagaimana ini kita mengajak mereka, ternyata perpustakaan daerah ini yang ada di kota kita yang sudah seperti lebih sepi dari kuburan ini, itu punya nilai magis, punya nilai-nilai yang menarik. Bagaimana kita bisa membungkus itu? Gitu. Seperti kita mengajak mereka ke gedung-gedung tua, seperti mengajak mereka ke traveling ke landmark-landmark atau tempat-tempat yang heritage. Gitu. Ini tantangan buat kita. Bagaimana perpustakaan tadi yang Wahyu bilang sepi, ya itu kita jadikan objek yang membuat anak-anak muda tuh merasa, gue ke perpustakaan nih sekarang, gue mau, hey guys, gue hari ini mau ke perpustakaan dan gue dapat sebuah buku yang keren banget dan gue akan baca ini atau gue akan beli buku ini. Kan bisa aja itu terjadi. Jadi tergantung bagaimana kita mengemasnya agar kita memahami tren mereka sukanya kayak gitu, ya kita ajak, kita kemas itu menjadi sebuah wisata yang mungkin sebuah, nggak tahu gimana anak, ini saya cuma ngomong kulitnya doang, tapi kalau ini diserahkan, ya gagasan kita ini yang kita bicarakan, saya serahkan kepada anak-anak muda, pasti jadinya keren. Saya cuma ngomong di awalnya doang kan tadi, gimana menjadikan perpustakaan sebagai sebuah salah satu destinasi yang akan menarik buat anak-anak muda. Tetapi bagaimana cara mengerjakannya, saya yakin saya nggak sanggup mikirinnya. Tapi saya yakin anak-anak muda akan punya cara yang paling keren. Kayak gitu. Iya, berarti bukan Makanya, bukan kesepiannya itu yang disalahkan, tapi gimana caranya membuat perpustakaan itu jadi orang datang ke situ karena ada sesuatu yang sesuai dengan generasi mereka gitu ya Mas Yanto ya. iya, gitu. Dulu pernah ada, nah itu sayang pengelolanya nggak berpikir yang kayak gitu. Dari Saya astronot nggak gurun mau. gitu kan. Eh, ada juga yang pernah bilang, saya lupa dulu, bikin sebuah event, kita bikin live music aja di perpustakaan gitu kan. Ujungnya apa? Ya mereka dengerin musik, nggak menyentuh Nggak buku-bukunya. buku. Buku-bukunya hanya menjadi background untuk mereka foto bareng.
Iya. gitu. Yang seolah ketika udah foto bareng itu di backgroundnya adalah buku, seolah seolah menjadi terpelajar. Iya, Nah benar. itu, nah itu makanya ini yang menjadi tantangan generasi muda kayak Wahyu dan teman-teman Jawara lain atau anak-anak muda lain di Indonesia ini. Ini tadi yang saya sampaikan gagasannya bagaimana mengajak itu menjadi sebuah hal yang menarik. Persoalan bangsa kita yang ya kita sering ngomongin, pemerintah kita kan sering ngomongin transformasi digital, bagaimana kita menjadi cakap digital dan segala macam ya, kedaulatan digital segala macam. Tetapi apakah pemerintah kita atau orang-orang yang punya kewenangan di negara kita memahami bagaimana membaca generasinya sehingga menyiapkan infrastruktur yang memang mudah diakses sama anak-anak kita Mudah. gitu. Itu sih. Siap. Wah, banyak kali nih ilmu yang gue dapatkan hari ini. Karena ya itu tadi, masalah anak muda nih rada-rada sulit, sulit-sulit gampang. Dibilang mereka tuh gampang mengakses informasi juga tetap aja kadang nggak terliterasi dengan baik kadang masalahnya. Mm-mm. Ya itu tadi Mas MT. Kan ketika ditanyakan apakah anak muda ini terliterasi dengan baik, ya standarnya apa dulu gitu kata Mas MT tadi ya. Ya, Standarnya. begitulah ya. Jadi dari tadi kita bahas nih intinya adalah sebenarnya kita peka terhadap perubahan, Mm-mm. standar literasi itu berubah sesuai dengan perubahan juga yang terjadi gitu ya Mas Yamse. Terus yang pertama, yang selanjutnya adalah membangun critical thinking itu yang penting. Karena sebenarnya kan Iya. tujuan dari membaca buku atau meliterasi seseorang itu ya tujuannya ya untuk mereka bisa berpikir kritikal Mm-mm. untuk kehidupan mereka gitu ya Mas Yamse. Nah, sebagai Mm-mm. closingnya nih Mas Yamse. Kita Iya. harus memahami bahwa setiap zaman berubah dan setiap zaman pasti punya tren, punya teknologi yang cocok dengan orang-orang yang lahir pada zamannya. Dan kita jangan menilai orang lain dengan standar kita. Cobalah mingle, cobalah kalau kata Patli kemarin bonding, cobalah menyatu dengan orang-orang yang berbeda generasi sama kita, orang-orang bahkan dengan berbeda apapun. Indonesia ini kan berbeda-bedanya banyak banget, tapi ketika kita bisa menyatu dengan perbedaan itu, itu malah jadi keren. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan IG Live kita hari ini. Semoga banyak hal yang bisa didapat. Wah, banyak nih hal yang bisa didapat. Semoga teman-teman juga banyak hal yang bisa didapat. Dan juga kita satu hal sih yang penting dari pembahasan ini adalah peka terhadap perubahan. Sip. Oke. Oke.